Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini ingin mempresentasikan uji hipotesis. Saya sendiri bernama Mutiara Aisyah dan teman saya. Saya Aufanada Fadilah. Baik. Next. Di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu tahap uji hipotesis. Tahap uji hipotesis ini terbagi 5. Yang pertama itu adalah menentukan hipotesis. Hipotesis ini dikenal menjadi 2 macam, yaitu hipotesis nol atau HO. HO yaitu hipotesis dalam statistika yang menyatakan tidak adanya perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua adalah penentuan uji statistik yang sesuai. Ada beragam jenis uji statistik yang dapat digunakan. Salah satunya itu penentuan uji statistik yang sesuai ini yang harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Yang ketiga adalah menentukan batas atau tingkatan kemaknaan. Batas atau tingkat kemaknaan dengan nilai alfa. Penggunaan nilai alfa tergantung tujuan penelitian yang dilakukan. Untuk bidang kesehatan masyarakat biasanya menggunakan nilai alfa sebanyak 5%. Yang keempat itu adalah penghitungan uji statistik, yaitu menghitung data sampel ke dalam uji hipotesis yang sesuai. Misalnya, kalau ingin menguji perbedaan min antara dua kelompok, data hasil pengukuran dimasukkan ke rumus uji T. Next. Yang kelima yaitu keputusan uji statistik. Keputusan uji statistik dapat dicari dengan 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan klasik. Yang kedua adalah pendekatan probabilistik. Next. Topik pembahasan kedua adalah definisi uji beda dua rata-rata dan contoh kasus. Uji beda rata-rata atau dikenal juga dengan nama uji T atau tetes. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok tersebut diuji sama atau tidaknya. Varian kedua kelompok tersebut akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membenarkan rumus pengujiannya. Dalam menggunakan uji T, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat atau asumsi utamanya itu data harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menormalkan distribusinya. Dan jika transformasi yang dilakukan tidak mampu menormalkan distribusi datanya, uji T tersebut tidak valid untuk dipakai. Next. Kemudian ada contoh kasus. Seorang pemilik kedai minuman mengadakan sebuah penelitian untuk mengetahui selera pemilihan minuman dengan rasa jeruk yang lebih diminati konsumennya. Sampel sebanyak 12 orang diambil dengan percobaan minuman dengan jeruk yang diperas dengan tangan sendiri, dan 10 orang dengan percobaan minuman jeruk yang diambil dari olahan botol sirup dengan rasa jeruk. Sampel pertama memberikan penilaian dengan nilai rata-rata 93 dengan simpangan bakunya 6, dan sampel kedua dengan nilai rata-rata 60 dengan simpangan baku 7,5. Ditanya, ujilah hipotesis kedua percobaan jenis minuman dengan alternatif keduanya tidak sama dengan taraf nyata 10%. Next. Pembahasan di sini permasalahannya yaitu ingin membandingkan selera konsumen jeruk yang lebih diminati dengan tangan sendiri atau diolah dengan
botol sirup. Sehingga di sini dapat menggunakan perbedaan rata-rata dua sampel. Untuk sampel pertama atau N1 dapat dengan nilai 12 dan untuk sampel kedua N2 yaitu 10. Sedangkan untuk simpangan baku berbeda, yaitu dengan sampel 2 sama dengan 7,5. Sehingga dapat disimpulkan, menggunakan cara variasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda karena menggunakan nilai simpangan baku dari sampel. Yang topik pembahasan ketiga yaitu nama uji beda dua rata-rata dan formulanya. Berdasarkan karakteristik data, uji dua sampel berpasangan, yaitu kelompok yang membandingkan berasal dari populasi yang sama dengan formula D rata dikurang DO per SD per akar N, atau perbedaan min harus berdistribusi normal dan tidak diketahui OR dengan ukuran sampel N kurang dari 30. Uji perbedaan dua sampel independen, kelompok dari populasi yang berbeda, yaitu kondisi 1 diketahui nilai variasi populasinya, yaitu bisa dilihat dalam PPT contoh formulanya, dan ada kondisi kedua itu nilai variasi tidak diketahui. Next. Yang keempat itu tahapan uji beda dua rata-rata. Yang pertama yaitu menentukan HO dan HA atau H1. HO sama dengan U1 dikurang U2 sama dengan O. HA sama dengan U1 dikurang U2 tidak sama dengan 0 atau pengujian dua sisi. U1 dikurang U2 lebih besar dari 0. U1 dikurang U2 lebih kecil dari 0, pengujian satu sisi kiri. Yang kedua itu adalah menentukan level of significance, yaitu tentukan taraf keyakinan dan tingkat toleransi kesalahan atau alfa. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika N1 tambah N2 dikurang 2 lebih besar dari 30 digunakan nilai Z tabel. Jika N1 tambah 2 lebih kecil dari 30 digunakan nilai T tabel dengan kurva pengujian dua sisi. Next. Oke, di sini adalah kurva pengujian satu sisi kiri. Bisa dilihat di sisi kiri HO itu ditolak dan HO di sisi kanan diterima. Berbeda dengan kurva pengujian satu sisi kanan di mana di sisi sebelah kiri HO-nya diterima dan HO-nya juga ditolak. Yang keempat, melakukan pengujian atau perhitungan. Yang kelima adalah tabel yang digunakan untuk uji beda dua rata-rata. Oke, maaf, kesalahan tadi ada yang kurang. Setelah melakukan pengujian atau perhitungan, yaitu yang kelima adalah membuat kesimpulan, di mana tentukan HO diterima atau ditolaknya. Baik, yang kelima, tabel yang digunakan untuk uji beda dua rata-rata dan cara penarik kesimpulannya. Yang pertama, tabel yang digunakan. Jika N1 tambah N2 kurang 2 lebih besar dari 30 digunakan nilai Z tabel. Jika N1 tambah 2 kurang 2 lebih kecil dari 30 digunakan nilai T tabel. Yang kedua itu cara penarik kesimpulannya. Jika hasil Z hitung atau T hitung berada di luar nilai kritis atau nilai Z tabel atau T tabel, maka HO tersebut diterima. Dan sebaliknya, jika hasil Z hitung atau T hitung berada di dalam nilai kritis atau nilai Z tabel atau T tabel, maka HO tersebut ditolak. Next. Selanjutnya yaitu definisi uji beda lebih dari dua rata-rata dan contoh kasusnya.
Definisinya yang pertama, uji beda lebih dari dua rata-rata ini disebut dengan analysis of variance atau ANOVA. ANOVA adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi di mana K besar dari 2. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh uji ANOVA, yang pertama data berdistribusi normal, karena pengujiannya menggunakan uji F. Snedeker. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen, dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga atau estimasi untuk varians dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Lalu yang terakhir, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis varian satu faktor atau one way dan analisis varian dua faktor atau two one way. Yang pertama, analisis varian satu faktor atau one way. Merupakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel di mana dalam melakukan analisisnya hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini yaitu hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Yang kedua, analisis varians dua faktor atau two one way. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antar kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok atau antar perlakuannya. Yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi. Dikatakan ANOVA dengan interaksi ketika setiap kolom atau perlakuan dan blok atau baris diulang. Contoh kasusnya, suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada tiga zat pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan yaitu sebagai berikut, seperti yang ada pada slide, dan coba buktikan apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Pembahasannya yang pertama, carilah hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, berarti tidak ada perbedaan mean kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius. Yang kedua, HA-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, berarti ada perbedaan mean kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius tersebut. Yang kedua, tentukan perhitungan uji ANOVA atau uji F. Yang pertama, kelompok 1 dengan mean 316,62 dan standar deviasinya 58,72. Kelompok 2 dengan mean 256,44 dan standar deviasinya 37,12. Dan kelompok 3 meannya 278 dan standar deviasinya 33,76. Lalu mencari X, XB kuadrat, dan SW kuadrat. Lalu didapatkanlah F-nya 700, berarti SB kuadrat per SW kuadrat dengan 7.758 per 2090, yaitu hasilnya 3,71. Dari nilai F 3,71 dan kedua DF, yaitu DF1, didapatkan 2 yang merupakan numerator dan DF2 didapatkan 19 dengan denominator, kemudian dilihat pada tabel F. Karena pada tabel F untuk DF denominator 19 tidak ada, maka digunakan DF yang terdekat yaitu DF18. Cuplikan tabel F-nya sebagai yang tertera di slide. Pada tabel distribusi F ini terdiri dari 3 bagian, yaitu DF numerator, DF denominator, dan area. Bagian area menunjukkan nilai alfanya atau nilai P. Nilai area dimulai dari angka 0,1,
turun sampai dengan angka 0,001, yang berarti bahwa semakin ke atas nilai areanya, semakin besar nilai P-nya. Pada soal di atas diperoleh nilai F-nya yaitu 3,71, sehingga nilai P-nya adalah kecil dari 0,05 dan besar dari 0,021, sehingga keputusannya H0 itu ditolak. Dengan demikian, dengan alfa 5% dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan kadar folat darah di antara ketiga jenis zat pembius tersebut dengan P kecil dari 0,05. Selanjutnya, nama uji beda lebih dari dua rata-rata dan formulanya. Nama uji beda lebih dari dua rata-rata yaitu analisis of variance atau ANOVA dengan formula F sama dengan SB kuadrat dikurang SW kuadrat dengan DF-nya K dikurang 1 untuk pembilang, N dikurang K untuk penyebut. Yang kedelapan yaitu tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata. Sebagaimana yang kita ketahui, ANOVA terbagi menjadi dua. Yang pertama, ANOVA satu arah. Cara mencarinya, yang pertama menentukan formula hipotesis, yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-K. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu-K. Lalu yang kedua, menentukan taraf nyata alfa beserta F-tabel. Untuk mencari derajat pembilangnya, F1 yaitu dengan rumus K dikurang 1, sedangkan derajat penyebutnya yaitu F2 sama dengan K dikali N dikurang 1, maka didapatkanlah Fa. Langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Dengan A0 diterima jika F0 kecil sama dengan Fa dan H0 ditolak jika F0 besar dari Fa. Untuk grafik bisa dilihat di slide-nya. Lalu cara keempat membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Setelah membuat analisis, maka didapatkanlah kesimpulannya bahwa H0 itu ditolak atau tidak. Lalu ke yang kedua ada ANOVA dua arah. Dan ANOVA dua arah ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama dengan interaksi ditiadakan. Langkah pertama menentukan formula hipotesisnya dengan H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. H1-nya sekurang-kurangnya 1 alfa tidak sama dengan 0. Yang B, H0-nya sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Dengan H1-nya sekurang-kurangnya 1 beta tidak sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa beserta F-tabel. Yang pertama, untuk baris, dicari F1-nya sama dengan B dikurang 1, dan F2-nya K dikurang 1 dikali B dikurang 1. Yang kedua, untuk kolom, F1-nya sama dengan B dikurang 1, F2-nya sama dengan K dikurang 1 dikali B dikurang 1. Maka didapatkanlah Fa. Langkah ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F0 kecil sama dengan Fa, dan H0 ditolak jika F0 besar dari Fa. Langkah keempat, membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Lalu didapatkanlah kesimpulannya. Yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi. Langkahnya yang pertama menentukan formula hipotesis, yang A, H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa B sama dengan 0. Dengan H1 sekurang-kurangnya 1 alfa tidak sama dengan 0.
yang B, H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta B sama dengan 0. Dengan H1 sekurang-kurangnya 1 beta tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir H0-nya alfa dikali beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan alfa beta BK sama dengan 0. Dan H1-nya sekurang-kurangnya 1 alfa beta tidak sama dengan 0. Lalu langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa beserta F tabel. Untuk barisnya, mencari F1 sama dengan B dikurang 1 dan F2-nya K dikali B dikali N kurang 1. Untuk kolom, untuk mencari F1-nya sama dengan K dikurang 1 dan F2-nya sama dengan K dikali B dikali N kurang 1. Untuk interaksi, F1 sama dengan K dikurang 1 dikali B dikurang 2. Dan untuk mencari F2-nya, K kali B dikali N kurang 1. Maka didapatkanlah FA-nya. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F0 kecil sama dengan FA dan H0 ditolak jika F0 besar dari FA. Langkah keempat, membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Lalu didapatkanlah kesimpulannya. Yang terakhir, tabel yang digunakan untuk uji beda lebih dari 2 rata-rata dan cara penarikan kesimpulannya. Yang pertama, tabel yang digunakan yaitu tabel ANOVA. Cara menarik kesimpulannya, lihat terlebih dahulu langkah 4 yang sudah dicari hasilnya, kemudian langkah 3 dilihat juga bagaimana grafik hasilnya. Di sana dapat ditarik kesimpulan apakah H0 dapat diterima atau ditolak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.